Ada kemarin tuh yang ke Padang, Seba Internasional, saya izin, Pak saya ingin ikut Seba Internasional. Tapi kita di sini bukan hanya pendidikan kan, ekonomi pun ada keseniannya, syariah pun ada seninya, fuad pun ada seninya. Jadi wadah dari setiap mahasiswa yang bergabung di UKM Seni itu bisa ditempa di UKM Seni. Jadi itu wadahnya. Ada nggak abang ngerasa di organisasi ini manfaat yang besar gitu untuk perkuliahan gitu bang? Kuliah nomor 1, UKM prioritas, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di podcast Norak yang ketiga. Tapi kali ini beda guys, karena hostnya aku. Perkenalkan, nama saya Ananda Mesita Fitri. Yaps, aku yang bakal bawa obrolan kita hari ini. Jadi, siap-siap dengerin gaya Norak ala anak kesenian. Ngakak sendiri boleh, nyanyi vals juga boleh, pokoknya bebas aja ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering bikin mahasiswa galau. Bener nggak sih organisasi itu mengganggu kuliah? Apakah aktif organisasi bikin nilai anjlok? Atau justru bikin kita bisa ngatur waktu? So, jangan kemana-mana, tetap dengerin sampai habis, karena jawabannya akan kita kupas tuntas di sini dengan cara, ya norak dong pastinya. Oke, baik teman-teman. Hari ini narasumber kita adalah demisioner sekaligus Ketua Umum dari periode 2023-2024. Baik, kepada Abang Yopi dipersilakan. Yo, santai aja. Halo ya. Bang. Halo. Gimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah baik. Boleh nggak kenalan dulu sama teman-teman kita? Boleh. Perkenalkan nama saya Yopi Anugal Madani. Saya demisioner sekaligus Ketua Umum periode sebelum ini, tahun kemarin. Seperti itu. Oke guys, nama abang kita ini Bang Yopi. Ya. Beliau adalah demisioner sekaligus Ketua Umum periode 2023-2024. Tentunya abang sudah banyak pengalaman ya Bang di UKM. Sudah merasa lumayan lah untuk lingkup kampus juga. Sebelum kita ke topik pembicaraan kita, boleh nggak nih Bang ceritakan pengalaman abang selama di UKM Seni nih Bang? Oh boleh tuh, boleh kita mulai dari sejarah dulu ya? Ya boleh sejarah Bang. Dari abang dulu. Abang juga masuk itu tahun 2021. 2021 itu zaman COVID. Oh zaman COVID itu masih nggak boleh nih ke kampus, masih online, serba online kan. Tapi kemarin itu ada tuh yang buat abang tertarik, ada stand yang buka tuh kan. Sebenarnya pertama itu abang itu mencari olahraga tuh kan, olahraga sama kesenian. Kesenian itu opsi 2 sebenarnya, olahraga kesenian. Tapi abang nggak tahu olahraga nih apa. Abang pikir nggak ada kan, tapi ternyata itu Bapom. Abang pikir itu ya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Seperti itu. Jadi ada tuh kan stand UKM Seni, langsung daftar abang. Langsung daftar, tapi asik sih. Yang jaga standnya juga kemarin tuh ya asik. Langsung diajaknya kan, walaupun itu wah kemarin pakai masker semua. Oh, pas masa-masa COVID Iya. ya Bang? Sebenarnya nggak boleh kan buka stand, tapi pakai masker semua, tetap di situ. Walau abang tidak pakai masker juga kan. Masih zamannya masker kain, masker banyak pokoknya. Asik sih untuk awalan daftar itu langsung diterima. Abang merasa diterima, oh langsung bergabung ke kesenian. Kalau di awal kemarin abang itu daftar divisi musik.
Divisi iya. musik itu di masih zaman pioner, masih zaman Bang Zulman. Jadi masuknya Bang Zulman kemudian baru berganti ke seterusnya Bang Ari, Bang Jojon dan baru Abang menjadi ketua umum seperti itu. Udah mungkin itu. Eh, Nah, selama Abang di UKM Seni ini terus menjabat sebagai ketua umum, gimana nih Bang, cara Abang mengatur waktu di organisasi ini agar di perkuliahan juga tidak terganggu, Bang? Nah, kalau misal perkuliahan sama organisasi itu, saya mengikuti prinsip Bung Isa, Bung Apa itu, Bang? Jojon. Bung Jojon itu tahap ketua umum periode kemarin, itu memang saya rasakan kan, itu kuliah nomor 1, UKM prioritas, seperti itu. Jadi memang eh, ketika UKM prioritas ya tetap tidak menghalangi kuliah juga. Iya. Kuliah juga, organisasi juga, seperti itu. Oke, berarti begitu cara Abang mengatur waktu selama di organisasi ini, Bang. Ya, Nah, ada nggak nih Bang, yang prestasi akademik di organisasi ini yang pengaruh sama perkuliahan? prestasi akademik sebenarnya akademik ini abang ini kan ekonomi nih. Nah, iya Bang. Sebenarnya itu juga kalau ke kesenian itu kurang masuk, bahkan melenceng agak jauh kan. Iya. Dari ekonomi ke kesenian. Kalau misal pendidikan ya masih masuk kan untuk mengajar anak-anak. Tapi di sini abang ekonomi. Tetap dari akademik fakultas juga kemarin menyampaikan tidak apa-apa Pi, kamu juga walaupun ekonomi tetap berprestasi, walaupun di bidang kesenian kami tetap support, seperti itu katanya. Dekan langsung menyampaikan itu prestasi kemarin tuh ya saya izin dulu, ada kemarin tuh yang ke Padang Seba internasional, saya izin Pak saya ingin ikut Seba internasional. Ada kemarin tuh satu yang ngikut dosen dari Fakultas Ekonomi itu Pak Romi. Jadi menyampaikan kan, dia juga ikut. Saya izin Pak, saya izin cuti selama 10 hari. Boleh katanya kan, walaupun ekonomi tetap disupport. Intinya juga komunikasi ke pihak akademik fakultas tetap berjalan seperti itu. Oh, baik. Ini kan Bang, di organisasi itu pasti ada kayak acara-acara kayak full gitu kan Bang. Nah, gimana cara Abang mengatasi Abang tetap ngikut organisasi, tapi tugas di perkuliahan itu tetap Abang kerjakan gitu Bang? Jujur, abang sendiri itu banyak perkuliahan yang tertunda terkadang tuh kan. Tapi intinya kalau saat ini kita rajin. Perkuliahan itu rajin aja, itu sudah lebih dari cukup nilai di akademik itu kan. Tapi tetap, dan juga itu sebenarnya tidak dipermasalahkan waktu eh, organisasi sama akademik. Karena juga Abang Raso itu tidak mengganggu juga ke jadwal akademik, seperti itu. Oke. Eh, ada nggak Abang ngerasa di organisasi ini manfaat yang besar gitu untuk perkuliahan gitu Bang? Ada manfaatnya gitu. Kalau manfaat ya itu juga sebenarnya manfaat abang juga selama di UKM itu ya tetap untuk membrandingkan UKM seni dan juga manfaat untuk diri sendiri juga banyak. Kadang juga dulu abang tidak pandai bicara kan, Iya. tidak pandai bicara, pendiam, introvert, jadi pesuruh segala macam. Tapi saat ini semenjak itu bisa mulai berubah, mulai pede, mulai dari pribadinya kan, sampai ke skill juga bisa bertambah karena masuk UKM. Dan juga masuk UKM itu ya abang rasa itu cocok karena berbasisnya terkhusus. Kita kan juga di UIN tuh, bukan juga diisi yang langsung khusus kesenian. Jadi di UIN untuk mengasah bakat
abang juga sudah merasa, wah ini wadah yang tepat untuk Iya. belajar seperti itu. Berarti di organisasi ini banyak sekali ya Bang Oh yang banyak, Abang dapat manfaatnya, terus skill-skill Abang bisa dikembangkan di ya sini ya Bang. skill bisa Iya. juga. Nah terus ada nggak Bang, apa organisasi ini kayak memberatkan Abang gitu? Di apa yang kayak ada kadang tuh Abang ngerasa mau keluar aja dari organisasi ini karena ngerasa kuliah jadi terganggu, apa-apa terganggu gitu. Oh iya, ada kemarin itu aja ya. Saat abang menjadi ketum, saya Iya. menjadi ketum kemarin tuh banyak tuh kan keberatan, karena juga itu saya rasa saya sudah semester berapa kan, tapi diamanahkan untuk menjadi ketum. Sempat itu down tuh kan, Iya. tapi tetap bertahan, alhamdulillah bisa tetap bertahan, dan juga itu bisa menjadi tempat belajar yang penuh Iya. penuh untuk mengasah pribadi abang seperti itu. Jadi menurut Abang nih, organisasi ini banyak ngasih beban atau manfaat ini sama Abang? Ngasih beban dan manfaat itu, kalau beban itu hitung 30, manfaat 80, Berarti kira-kira ke situ, seperti itu. manfaat ada, bebannya juga ada Iya, berarti ada ya semua Bang. itu. Oke. Nah, kan setelah itu manfaat, terus skill yang Abang dapat di organisasi ini, eh, kira-kira menurut Abang organisasi terutama di UKM Seni ini gimana Bang? Sudut pandang Abang terhadap UKM Seni ini Bang? Sudut pandang terhadap Iya. UKM seni, abang rasa itu UKM seni itu ya adalah wadah wadah yang wajar harus ada, Oh, wadah yang wajar harus ada di Winpas terkhususnya kan, karena kalau misal di kesenian itu kan memang ada itu kan, di pendidikan itu juga ada matkulnya bahkan, oh iya. tapi kita di sini bukan hanya pendidikan kan, ekonomi pun ada keseniannya, syariah pun ada seninya, Hmm. fuad pun ada seninya. Jadi wadah dari setiap mahasiswa yang bergabung di UKM seni itu bisa ditempa di UKM seni. Jadi itu wadahnya seperti itu. Berarti bagi mahasiswa yang memiliki bakat kayak gitu Ya, bisa di UKM Seni ini ya iya Bang? wajar sih itu khusus di UKM seni. Oh, iya. Kang Abang ini udah kurang lebih 5 tahun di Ya, UKM Seni ini kan Bang? ya. Nah, ada nggak skill yang sebelumnya Abang nggak dapatkan terus dapat di UKM Seni ini Bang? Skill pribadi itu banyak sebenarnya. Kita juga di Oh, UKM itu kan ada beberapa divisi itu kan. Abang iya. juga bisa sampai saat ini bisa musik, sastra, tari, rupa, dan yang lainnya. Berapa lagi tuh? Kira-kira seperti itu. Jadi walaupun tidak sempurna skill yang dimiliki setiap bidang itu, dasarnya abang juga merasakan itu sudah puas untuk belajar di UKM Seni. Ini juga Hmm. contoh. Ini karya abang ini. Karya abang di bidang rupa. Kemarin tuh ya buat keramik. Jadi buat di sini. Inilah contohnya karyanya. Kemudian juga yang tari juga, kemarin ada tari payung. Oh, Juga iya. belajar menari. Setidaknya dasarnya sudah dapat. Seperti itu. Berarti abang ini, kan abang ini divisi musik nih bang. Ya, Berarti abang ini nggak fokus sama satu divisi. Berarti abang ini nih belajar dari divisi-divisi lain gitu ya ya, bang. ya tetap fokus. Tapi yang lainnya itu menyesuaikan sama-sama belajar. Karena kita di Oh ya. UKM. Kadang juga ya setiap kegiatan di setiap divisi juga ikut nimbrung juga. Ikut nimbrung untuk sama-sama belajar juga seperti itu. Oh, iya. Berarti biar agar dapat skill-skill yang baru gitu Ya, ya bang. walaupun tidak diniatkan untuk dapat skill, dapat dengan sendirinya. Iya. Karena memperhatikan, belajar seperti itu. Oke lah. Nah,
jadi teman-teman, Abang Yopi ini sudah kurang lebih 5 tahun di UKM Seni ini, dan beliau ini dari divisi musik. Ya, Ya. Bang. Nah, oke teman-teman, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton podcast selanjutnya.